Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Akhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada setiap hari Jumat. Pada salatul fajr kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Taisir Karimur Rahman karya Syekh Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada surat Al-Falaq. Sebelum kita membacakan tafsir daripada surat Al-Falaq, sebagaimana kita akan membacakan asbabun nuzul, ya, sebab diturunkan surat Al-Falaq ini. Ada suatu hadis yang melatar belakangi terkait tentang asbab an-nuzul, sebab-sebab diturunkan surat Al-Falaq ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka qara'a ala nafsihi bil mau'idatain wa yanfuthu kullama istadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu anhu biyadi raja'an bi barakatiha. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini mengadu rasa sakit atau sedang enggak enak badan gitu ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membacakan untuk diri beliau, ya, membaca al-mau'idatain, ya. Al-mau'idatain artinya dua surat, Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Ini dinamakan dengan al-mau'idatain. Kemudian beliau meniup, ya, meniup dari apa yang beliau bacakan ke dua telapak tangan beliau. Maka ketika sakitnya ini tambah parah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun membacakannya al-mau'idatain, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amsahu anhu biyadi, dan aku mengusapkan, ya, dengan kedua tangannya untuk mendapatkan keberkahan dari surat Al-Falaq tersebut. Dan juga pernah disampaikan oleh Syekh Al-Wahidi untuk menjelaskan tentang asbabun nuzul tentang surat Al-Falaq ini. Para ulama tafsir menjelaskan kana gulamu minal yahud, dahulu ada dari orang dari kalangan Yahudi yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia melakukan sesuatu, ya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atat ilaihi al-yahud, ya. Kemudian datanglah kepadanya orang Yahudi tadi, falam yazalu bi hatta akhadha masyatah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia itu mengambil, ya, salah satu benda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun dari sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'afaha al-yahud, maka diserahkanlah kepadanya, ya, orang Yahudi memberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alladhi tawalla dzalika Labid bin A'sam, kemudian yang meminta kembali untuk menemani Nabi ataupun untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia ingin, ya, Labid bin A'sam untuk menggantikan orang Yahudi tersebut.
Kemudian setelah itu Nabi bin A'sam ini mengambilnya. Ada salah satu benda atau yang akan digunakan kuhul itu ditancapkan di sumurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikatakan sumurnya itu dirwan ataupun darwan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun seketika langsung sakit. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan, artinya di sekujur tubuh beliau ini langsung tidak enak badan. Kemudian setelah itu, ya, orang Yahudi tadi yang sudah membuat sihir, ya, untuk melakukan rasa sakit pada fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Labid bin A'sam pun mengatakan, ya, jadi kenapa engkau sampai terjadi seperti ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal dia sendiri yang melakukannya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kepada istri beliau, ya, Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah beliau ini sudah melakukan ini dan itu, padahal beliau hanya tinggal di tempat. Ya. Jadi intinya kuhul itu ditancapkan ataupun ditanam, ya, di sumur. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan mengucapkan yaqulu bismillah urqika min kulli syai' yu'dhika min hasidin wa ainillahi yashfika. Ya. Jadi akhirnya malaikat Jibril pun meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pandangan orang-orang hasad yang ingin mencelakakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah menyembuhkan. Faqalu ya Rasulullah. Kemudian mereka menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Nabi sempat memanggil beberapa sahabatnya. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian ada sahabat Zubair bin Awwam, kemudian juga ada sahabat Ammar bin Yasir untuk mencari puhul-puhul yang ada di sekitar sumur tersebut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah diruqyah oleh malaikat Jibril, dan akhirnya dengan membaca Al-Mu'awwidhatain, maka seketika buhul hilang, sihirnya pun langsung hilang, hangus. Itulah dahsyatnya tentang surat Al-Mu'awwidhatain, ya. Surat Al-Falaq dan An-Nas ini yang sering dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebelum tidur, kemudian beliau tiupkan dan diusapkan ke seluruh anggota tubuh. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit pun, beliau membacakan dan menempelkan dengan telapak tangan beliau di tempat yang sakit. Ya. Kemudian kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ya, ini yang dilakukan orang Yahudi tadi, Labid bin A'sam, untuk mencelakakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terbukti. Ya. Artinya, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja bisa terkena sihir, apalagi manusia biasa seperti kita. Ya, seperti kita ini potensi juga bisa terkena sihir. Oleh karenanya kita untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menjaga adhkar sobah wal masa, kemudian untuk selalu membaca 2 ayat tadi sebelum tidur, maka itulah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan di sini sebagai dalil bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah diruqyah, ya, oleh malaikat Jibril, dan bolehnya kita untuk meruqyah dari orang-orang yang sedang sakit, baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, maupun orang lain. Kalau sekiranya ruqyah ini dilarang oleh agama Islam, maka Nabi pun tidak mau untuk diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Itulah yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lububun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ya. Sebab-sebab diturunkan tentang adanya surat Al-Falaq. Kemudian kita masuk pada pembahasan terkait tentang surat Al-Falaq ini. Bahwa surat Al-Falaq ini, kata Syekh,
Sa'di rahimahullah itu termasuk di antara surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb. Rabb itu yang Khaliq, kemudian Ar-Razzaq, Al-Mudabbir. Itu makna Rabb yang menguasai waktu subuh. Wa min syarri ma khalaq. Ya, dan dari keburukan-keburukan makhluk apa yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, dan berlindung dari malam ketika gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan wanita-wanita penyihir ketika ditiupkan pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang-orang yang punya hasad di dalam hati mereka. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, ay qul muta'awwidan. Katakanlah wahai Muhammad untuk muta'awwidan, minta perlindungan. A'udzu ini artinya alja'u wa aludu wa a'tasim. Minta perlindungan itu artinya dia meminta ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada a'udzu, minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi rabbil falaq. Rabb ya, Rabb itu artinya ada 3. Yang pertama Al-Khaliq yang menciptakan, yang kedua Ar-Razzaq yang memberi rezeki, dan yang ketiga adalah Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta. Ya, minta perlindungan kepada Rabb ya, yang menguasai atau yang melihara waktu subuh. Falikul habbi wan nawa, ialah yang mengeluarkan, menumbuhkan biji-biji menjadi tanaman. Ya. Kemudian falikul isbah wa falikul asbah, dan yang mengatur ataupun menguasai di waktu subuh. Kemudian tentang ayat yang kedua, wa min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan yang Allah ciptakan. Ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadha yashmalu jami'a ma khalaqallahu min insin wa jinnin wa hayawanatin. Jadi makhluk-makhluk Allah, kita meminta perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluknya. Ya, keburukan-keburukan makhluk itu ada 3. Yang pertama, keburukan makhluk itu berupa jin. Karena jin ini kita nggak bisa melihat, tetapi bisa mencelakakan kita atas izin Allah. Dengan cara tadi, melalui sihir, kemudian dengan guna-guna, kemudian melalui mimpi kita dan sebagainya, itu kita berlindung kepada Allah dari gangguan jin. Kemudian yang kedua, gangguan manusia. Keburukan-keburukan manusia ini sangat banyak dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari keburukan-keburukan berupa hewan. Ya, baik itu hewan yang buas, hewan yang berbisa di malam hari ketika kita pas jalan, ada ular, ada kalajengking, ini semuanya adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan manusia, jin dan hewan-hewan. Wa yasta'adza bi khaliqihim minasyarri alladzi fiha. Maka kita harus minta perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluknya, keburukan-keburukan makhluk yang Allah ciptakan kepadanya. Kemudian ayat yang ketiga ini kata Syekh, beliau menjelaskan, "Tsumma khassa ba'da 'am." Kemudian dikhususkan sesuatu yang setelah umum, ya. Ada yang umum, kemudian ada yang khusus, ya. Dari yang umum ini berupa hewan, manusia, jin, kemudian yang khususnya wa min syarri ghasikin idza waqab, yang lebih khusus lagi di waktu malam ketika gelap gulita, ya. Ay min syarri ma yakunu fil lail. Ini yang sering terjadinya di waktu malam.
hina yaghshan nas ya wa tantashiru fihi katsirun minal arwah as-sarirah wal hayawanatul mu'adh. Jadi kebanyakan di malam hari banyaknya manusia-manusia yang berbuat jahat ataupun dari binatang-binatang, baik itu binatang yang hakiki ataupun binatang-binatang yang itu eh, menyamar ya, dari jin menyamar menjadi binatang. Dan ini banyak terjadi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti halnya anjing yang berwarna hitam, kemudian kalajengking, kemudian yang lainnya, itu jin bisa menjelma binatang-binatang yang berbisa seperti itu. Ya, makanya ini lebih dikhususkan di malam hari. Ya, jadi dikhususkan di malam hari yang seringnya manusia, jin ataupun binatang ini sering mengganggu manusia. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Dan dari keburukan-keburukan ya wanita-wanita penyihir. Ya. Jadi wanita-wanita penyihir ketika ditiupkan pada buhul-buhul. Wa min syarris sawahir allati yasta'inna 'ala sihrihinna wa bin nafsi fil 'uqad. Ya. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan wanita-wanita penyihir. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilahnya istiqaq. Ya. Istiqaq itu dari materi yang sama, sin, ha, dan ro. Ya, sihir. Ya, itu artinya dilakukan di waktu sahur. Ya. Nah, waktu sahur itu kapan? Waktu sahur itu sebelum terbitnya fajar siddiq. Sehingga antara sihir dan sahur itu ada korelasi. Ya. Korelasinya, wanita-wanita penyihir itu seringkali melakukan ya kegiatan-kegiatan sihir itu di malam hari. Ya, artinya sebelum terbitnya fajar siddiq. Dan ini sering kita jumpai di lapangan. Biasanya memang waktu-waktu tertentu di malam hari. Kadang jam 12 malam, seringnya jam 1 atau jam 2 malam. Itu mereka beraksi untuk melakukan sihir guna-guna. Itulah yang dimaksud dengan sihir, karena dilakukan di malam hari ya, di waktu sahur ya. Jadi sebelum terbitnya fajar siddiq. Dan biasanya mereka melakukan ya aksi-aksi ini dengan meniup ya, win nafthi fil uqad, ya, meniup ke buhul-buhul tersebut ya. Dan buhul-buhul itu ada dua. Buhul yang pertama itu yang bisa dilihat, artinya barang atau benda berupa paku, jarum, benang, kain, kemudian diikat dan ditancapkan atau dibuang di semak-semak di sekitar rumah orang yang akan digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, buhul yang gaibnya. Buhul yang gaib itu artinya dipegang oleh jin yang sudah kerjasama dengan si dukun ataupun si penyihir tersebut. Ya. Tapi ini semuanya bisa hancur ketika dibacakan dengan al-mu'awwidhatain, ya. Dibacakan dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la yuflihus sahiru haitsu atta. Sihir itu tidak akan pernah menang, tidak akan pernah lolos berhasil dari arah manapun. Ketika kita benar-benar minta perlindungan kepada Allah, kemudian kita membaca ayat kursi al-mu'awwidhatain, insyaallah itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasad. Siapa yang dimaksud dengan hasad di sini? Al-hasid alladhi huwa yuhibbuz zawalan ni'mah anil maqsudi. Orang yang hasad itu orang yang ingin menghilangkan nikmat dari orang yang dihasad, dari orang lain. Misalkan si A, dia nggak suka pada si B, sama-sama punya jualan ya, kuliner. Yang satu rame, yang satunya lagi sepi. Ketika si A ini nggak kuat melihat barang dagangannya si B laris manis, sedangkan dia nggak laku sama sekali. Nah, itulah yang terjadi hasad. Ya, hasad ingin sama-sama gitu ya, ingin sama-sama
istilahnya bangkrut, ya rugi. Itulah kalau model orang Jawa. Ya. Jadi nggak suka kalau temannya atau sepaguyubannya itu sukses tapi dia nggak sukses. Ya. Beda dengan ya, terkadang orang Cina dia malah saling support. Ya. Saling support ketika dia nggak ada modal atau kekurangan modal atau yang lainnya disupport. Tapi kalau orang Jawa seringnya yang nggak pernah belajar tauhid malah ingin menjatuhkan saudaranya sepaguyuban. Itu yang sering terjadi. Makanya kita harus minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad. Hasad ini banyak sekali. Ketika ada orang yang kelihatan sukses secara duniawi, dia nggak suka. Kemudian ketika naik jabatan, dia nggak suka. Kemudian dapat nikmat rizki dari Allah yang tidak disangka-sangka, dia nggak suka lagi. Maka inilah obat daripada penyakit hasad, dia harus sering membaca surat Al-Falaq. Kemudian kata beliau, orang-orang yang hasad ini ingin menghilangkan nikmat dari orang lain yang dia tidak suka. Fayas'a fi zawaliha bimal ain illa min hasinin syarri taba'il khabithinas. Maka yang terjadi dia akan ya pandangan-pandangan ainnya dengan melalui pandangan mata yang tidak suka ya kepada kita itu kelihatan. Orang yang ketika memandangnya terkadang pandangannya tajam atau pandangannya itu seperti kadang ingin melempar gitu ya. Jadi melihat ketika kita lihat balik dia akan melempar pandangan. Itu diantara orang-orang yang hasad yang tidak suka dengan kita. Dan ini tabiat-tabiat yang buruk pada jiwa manusia. Kemudian kata beliau, fahadhihi surah tadammanat isti'adah min jami'i anwa'is surur wa umuman wa khususan. Ya. Maka ayat ini mencakup untuk minta perlindungan kepada Allah dari semua bentuk keburukan-keburukan yang ada. Yang sifatnya umum atau yang sifatnya khusus. Ya. Wadallat ala anna as-sihra lahu haqiqatun. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu benar adanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir orang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsa, dan ini terjadi. Nabi terkena sihir sampai malaikat Jibril pun meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada sebagian mubalik yang mengingkari enggak ada sihir dalam Islam. Itu buatan orang-orang dukun dan sebagainya. Enggak ada sihir. Mengingkari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir dan diruqyah oleh malaikat Jibril. Ya. Kalau pengingkarannya di atas dalil ma'rifat enggak apa-apa, tapi pengingkarannya enggak berdasar. Ya, ini menunjukkan dia itu pamer kebodohan. Dia enggak pernah baca hadis, tidak pernah membaca tentang sirah nabawiyah, tapi dia langsung menyanggah tidak ada sihir. Kemudian Nabi enggak pernah disihir. Ini sangat memilukan. Yukhsha min dararihi wa yusta'adu billah minhu min ahli wa min ahlihi. Jadi dikhawatirkan dari perbuatan-perbuatan sihir itu tampaknya bisa ke dalam fisik manusia. Ya. Jadi dalam fisik. Sehingga inilah yang dinamakan dengan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi penyakit ada dua. Yang pertama penyakit medis dan yang kedua penyakit non-medis. Ya. Kalau penyakit medis ini bisa didiagnosa oleh alat kesehatan. Dicek laborat kelihatan. Tapi kalau penyakit non-medis itu nggak bisa dicek. Tidak bisa di lab-nya. Jadi nggak kelihatan. Meskipun pasien itu terasa sakit. Kadang kepalanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Perutnya juga kadang membusung, membesar. Ini kenyataan. Ketika diperiksakan ke dokter spesialis, ya, atau RSUD, yang nggak ada penyakit. Ini menunjukkan apa? Gangguan-gangguan jin itu yang tidak bisa dideteksi oleh alat medis, tetapi bisa dirasakan. Nah, yang kedua ini, ya, penyakit non medis itu gangguan daripada jin, sihir, guna-guna, santet dan lain sebagainya. Itu namanya penyakit non medis. Ya. Jadi kita harus percaya. Kadang dokter pun juga bingung. Ini pasien terasa sakit semua, tapi kok di lab nggak ada. Tapi ya enggan juga untuk mencari, coba
minta diruqyah. Ya, mereka juga nanti pamornya turun juga, menjaga sekolah sudah tinggi-tinggi, masa dia harus diserahkan ke orang yang bisa meruqyah. Itu kan menjaga image mereka juga. Artinya mereka terkadang mencari, dikasih obat penenang tidur, dikasih obat untuk tidak cemas dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan solusi, tetapi hanya untuk menjaga image-nya pamor mereka supaya tidak jatuh. Ya. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah katakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, sebagai syifa. Syifa apa? Artinya penawar. Penawar dari apa? Penawar dari dua penyakit sekaligus. Dari penyakit medis maupun penyakit non-medis. Meskipun ya kalau penyakit medis mungkin tidak bisa langsung seketika, tapi prosesnya. Sambil kita juga mengikuti pola hidup dan pola sehat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang ditulis Imam Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi. Ya, ini juga perlu kita baca karena banyak sekali faedahnya dalam kitab Tibbun Nabawi ini. Bagaimana pola hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana penanganan beliau ketika beliau sakit, baik itu sakit medis maupun non medis. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Demikian fathul Islam azani Allah wa yakum yang bisa kita sampaikan. Ya. Jadi masih ada satu surat lagi, surat An-Nas. Ini nanti insya Allah setelah surat An-Nas kita melanjutkan Ad-Duha yang ke atas. Karena kajian ini kajian selama bulan Ramadan dari surat Ad-Duha sampai surat Al-Falaq pada subuh hari ini hampir mau Ramadan lagi. Jadi Ad-Duha sampai An-Nas hampir 1 tahun ya. Jadi kita mulai di bulan Ramadan kemarin ya. Jadi iktikaf perdana di Masjid Riyadhus Shalihin dan insya Allah nanti Ramadan pun juga kita akan lanjutkan terkait tentang tafsir ini. Jadi ala kulli hal kita belajar tafsir itu memang tidak tergesa-gesa, kita pahami, kemudian bisa kita amalkan dan penuh dengan penghayatan. Karena diturunkan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bukan untuk dihafal saja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan. Makanya para sahabat dahulu, kami tidak akan menambah hafalan kami sebelum kita mengamalkan. Ini yang beratnya. Mengamalkan secara konteks ya, apa yang dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar kita membaca tajwidnya, tartil ataupun menghafal, tapi yang lebih ditekankan bagaimana kita Al-Quran itu menjadi prinsipnya, pedoman hidup kita agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.